Yo Azamen kembali lagi bersama gua di channel CDF ya. Iya, di video kali ini gua akan membahas tentang undang-undang pers itu yang sedang hangat dibicarakan gitu ya. Apakah berbahaya gitu ya bagi konten kreator gitu. Dan berbahaya banget gitu seperti Bang Peri Irwandi, Detektif Aldo, bahkan Om Deddy Kobuzer pun khawatir gitu tentang undang-undang pers ini gitu. Jadi ya lu lebih lengkapnya bisa tonton lah gitu di channel-channel yang di atas itu Om Deddy di Total Politiknya gitu ya perasaan ya. Itu udah lengkap banget dan gua gak akan bahas tentang apa-apa itu tapi gua akan membahas di titik yang diperdebatkannya gitu ya. Tapi sebelum kita menuju ke kontranya kita ke pro dulu ya. Oke, kita bacakan ya. Itu yang pertama, alasan yang sangat ngakak sekali menurut gua, yaitu tentang memberantas hoax. Hoax yang kayak gimana gitu lur. Berita-berita pun presiden. Kalau ingat gitu presiden 2019 itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sujud syukur dua-duanya lur. Apakah itu berkualitas? Apakah itu tidak menimbulkan hoax? Emang berkualitas tuh yang kayak gimana gitu? Tetes sapi disensor gitu. Si Sandy tuh bikinnya disensor di dalam SpongeBob. Emang itu berkualitas men gitu? Emang gimana sih berkualitas itu? Siap berkualitas pokoknya. Dan kedua ini gue sangat setuju sekali ya gitu bagaimana memberikan royalti kepada jurnalisme-jurnalisme yang memang mereka mendapatkan berita itu gitu ya. Tapi ini gue sangat setuju sekali gitu bahwa mereka pun rekan-rekan jurnalisme harus mendapatkan ya gaji dan kehidupan yang layak gitu karena mereka berdesak-desakan tuh berpanas-panasan gitu nunggu beberapa jam itu menurut gua harus diapresiasi sih gitu. Dan menurut gua konten kreator juga ya gua konten kreator kecil gitu ya bahkan konten kreator gede pun setuju gitu ke royalti terhadap si jurnalisme ini gitu, orang-orang yang pencari berita mungkin ya ini tuh. Jadi ya memang ingin kehidupan yang layak gitu. Gue setuju banget sih. Dan ini gitu. Dan ini titik kontranya gitu. Titik yang gue juga kesal gitu. Gue kesel banget gitu. Itu tentang algoritma gitu. Lu bisa baca di undang-undang pers itu gue lupa gitu ya. Secara lengkapnya adalah gitu lu baca gitu ya. Itu pembatasan algoritma gitu. Yang katanya ini bisa dimainkan gitu. Algoritma dimainkan oleh mereka-mereka media yang besar gitu. Bagaimana media-media besar itu kayak gimana ya? Analoginya gini. Jadi media yang gede nih itu akan lebih FYP, FYP gitu daripada konten-konten kreator ini gitu. Ada pembatasan FYP yang katanya nih ini. Dan memang ini masih diperdebatkan gitu ya tentang ini. Terus Google, pihak internet apapun itu mempermasalahkan karena memang masa sih kita harus endorse ke media besar gitu. Sedangkan kita juga kan iya punya usaha kecil atau apapun itu masuk ke media besar gimana anjir itu berapa ratus juta gitu UMKM. Tapi kan ada konten kreator yang memang agak kecil gitu ya bisa mempromosikan itu gitu UMKM atau apapun itu. Anyway menurut gue itu sangat berguna sekali gitu ya. Tapi gue masih nyesek gitu loh karena gue tuh udah ada gitu di sosial blade gitu, nama gue ada di sosial blade dan ini gue malah jadi ngedown lagi gitu lur. Jadi ya gitulah gitu. Dan terus bagaimana gitu nasib konten kreator pemula gitu. Jadi ada lagi gitu. Jadi video emang gitu pembatasan algoritma mungkin ya. Dan kita juga konten kreator yang kecil itu hanya bisa di searching kan. Bayangkan apakah lu pernah jarang lah gitu.
jarang searching lagi gitu, searching nama-nama YouTube gitu, gua akan nonton apa ya hari ini gitu. Menurut gue sih kita habis kerja gitu malam capek, kita harus nge dulu. Mungkin menurut gue sih itu gimana ya, pemborosan. Dan itu kita udah capek men, terus kita searching itu gak ada di FYP. Itu menurut gue sih sangat sangat tidak normal gitu. Bagaimana konten-konten kreator seperti gua gitu yang tahu-tahu kan 700 lebih subscriber ini gitu lur, yang tahu gitu. Terus gua ya otomatis gak bisa berkembang dong kalau memang dicariin gitu, kecuali ada yang share, dan share itu emang gak banyak banget gitu. Dan menurut gue sih ini media besar gitu. Menurut gue ya, ini asumsi gue, mungkin orang kreatifnya itu tidak kreatif gitu. Bagaimana kan konten kreator seperti kita bisa membahas, bisa ada footage-nya yang menarik gitu. Menurut gue sih mungkin kecenderungan di sana gitu, bagaimana media-media kecil seperti kita ditonton oleh hal layak dan ramai gitu. Dan menurut gue sih media besar itu gak mungkin bisa mengangkat isu-isu yang panas gitu, termasuk Om Deddy gitu. Om Deddy YouTube itu bisa, media pun gak berani gitu, tapi ini Om Deddy bisa berani gitu. Karena dia TNI juga tuh. Tapi ini gitu lur, mereka gak berani gitu, tapi ada salah satunya Om Deddy gitu bisa mengangkat isu-isu panas gitu di halayak. Dan apakah mengaku kalah gitu media besar gitu tentang kreatifnya, karena memang ya ada bayaran, ada kreatif gitu. Dan ini gue sangat berkecil hati juga gitu, tapi kita lanjut ke kesimpulan dan saran dan harapan gue gitu ya. Tolong dong gitu untuk dibaca lagi, dikaji lagi tentang undang-undang pers ini gitu, supaya tidak merugikan salah satu pihak, termasuk konten kreator yang emang sedang membangun channelnya gitu ya. Dan pers ini adalah senjata gitu bagi kita yang tidak punya kuasa gitu ya. Dan kita bisa bayangkan saja gitu, ada pers juga gitu, ada pers, kita tidak didengar gitu, kita tidak bahkan didengar gitu. Dan ada yang sidang berjeli-jeli tapi hukumannya beda lagi. Itu gimana asumsi publik, opini publik itu gimana lur gitu. Dan semoga negara ini, gue berdoa gitu, semoga negara ini baik-baik saja gitu, dan tidak menghilangkan demokrasinya, karena kita kan demokrasi gitu ya, tuh bebas berpendapat gitu ya. Dan mungkin segitu aja video dari gue. Semoga video ini bermanfaat, dan lu bisa share, like, comment, and subscribe. BTW gue udah semangat, pokoknya udah semangat nih, konten gue udah ada di sosial blade, tinggal nunggu AdSense men. Tapi awal ada isu kayak gini, tapi oke lah. See you in the next video. Dadah.